Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arida Asma Kurnia Anggraini dengan NIM 20225100012, Program Studi Teknik Logistik Semester 2 Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil analisis laporan keuangan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Berikut ini merupakan laporan keuangan dari PT Indofood. PT Indofood merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai macam produk. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban atau utang dalam jangka pendek. Yang pertama yaitu ada current ratio, di mana current ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek menggunakan seluruh aset lancar dengan rumus aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Didapat hasil 2,223, di mana hasil ini termasuk dalam batas wajar karena umumnya memiliki batas wajar 1,5 hingga 2. Sedangkan hasil dari perhitungan ini termasuk aman karena nilai lebih dari 1 berarti aset lancarnya lebih besar daripada utang. Selanjutnya yaitu ada quick ratio. Quick ratio itu digunakan untuk mengukur kemampuan membayar utang dengan aset yang paling liquid, tidak termasuk kepersediaan, di mana rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Didapat hasil 1,721. Hal ini termasuk ke dalam batas wajar di atas batas wajar minimum, yang artinya PT Indofood bisa melunasi utang lancar dengan mengandalkan aset paling liquid tanpa menjual persediaan. Yang ketiga yaitu ada cash ratio. Di sini cash ratio digunakan untuk mengukur ketersediaan kas dan setara kas secara langsung untuk melunasi kewajiban dalam jangka pendek, di mana rumusnya yaitu kas ditambah dengan setara kas dibagi dengan liabilitas lancar. Didapat hasil 1,080, di mana batas wajarnya ini 0,2 hingga 0,5, sedangkan ini melampaui batas wajar karena perusahaan memegang uang kas dan setara kas yang setara dengan seluruh utang lancar yang dimilikinya. Selanjutnya di sini ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, yaitu utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, apabila perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Yang pertama di sini ada debt to asset ratio, yang menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Di mana di sini terdapat rumusnya yaitu total liabilitas dibagi dengan total aset. Didapat 0,461 kali. Nilai ini menunjukkan bahwa kurang dari setengah total aset Indofood dibiayai oleh utang, sedangkan sisanya yaitu dibiayai dengan modal sendiri. Yang kedua ada debt to equality ratio. Di sini debt equality ratio menunjukkan perbandingan antara utang dan modal sendiri. Didapat rumus total liabilitas dibagi dengan total ekuitas, di mana didapat hasil 0,857. Nilai tersebut menunjukkan modal sendiri lebih besar dari hutang sehingga dapat menarik investor karena total utang masih kecil. Dan yang terakhir ada long term debt to equality ratio, digunakan untuk mengukur seberapa besar utang jangka panjang dibanding dengan modal perusahaan.
Di sini rumus long term debt to equity ratio yaitu liabilitas jangka panjang dibagi dengan total ekuitas yang didapat hasil 0,512 di mana batas wajarnya yaitu 0,50 sampai dengan 0,75. Hal ini menunjukkan pendanaan jangka panjang dari utang berada pada posisi wajar. Beban utang jangka panjang perusahaan tidak menekan posisi ekuitas secara berlebihan. Yang selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualannya, aset atau modal saham. Yang pertama di sini terdapat net profit margin atau NPM. NPM di sini menunjukkan presentase laba bersih dari setiap penjualan di mana rumusnya yaitu laba bersih dibagi pendapatan bersih dikali dengan 100%. Didapat hasil 13,54%. Umumnya batas normalnya yaitu 5% hingga 10%. Dari hasil nilai tersebut membuktikan bahwa Indofood memiliki efisiensi biaya produksi dan operasional yang baik sehingga bisa mempertahankan keuntungannya. Yang selanjutnya yaitu ada Return on Asset atau ROE, di mana ROE menunjukkan kemampuan aset perusahaan menghasilkan laba. Di sini terdapat rumus yaitu laba bersih dibagi total aset dikali dengan 100%. Didapat hasil yaitu 3,87%. ROE ini berada di atas batas wajar sehingga perusahaan mampu memanfaatkan aset secara produktif untuk menghasilkan laba bersih. Dan yang terakhir di sini ada Return on Equity atau ROE, menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal. Rumus ROE yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%. Didapat hasil 7,19%, yang artinya manajemen Indofood mampu memberikan tingkat pengembalian atau return yang kompetitif dan menguntungkan bagi para pemegang saham atas modal yang mereka investasikan di perusahaan. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset dan sumber daya guna menghasilkan penjualan serta kas. Yang pertama di sini yaitu ada total asset turnover yang digunakan untuk mengukur kemampuan seluruh aset menghasilkan penjualan. Di mana rumusnya yaitu laba pendapatan bersih dibagi dengan total aset. Didapat hasil 0,286 kali. Di mana standarnya yaitu 0,5 hingga 1. Jadi hasil perhitungan ini menunjukkan di bawah batas wajar karena skala aset besar membutuhkan waktu penjualan yang konstan dan tetap produktif. Yang kedua yaitu ada inventory turnover, digunakan untuk mengukur seberapa cepat persediaan berputar atau terjual dalam satu periode. Di sini rumusnya yaitu beban pokok pendapatan dibagi dengan persediaan. Didapat hasil 2,047 kali. Di mana hasil perhitungan ini merupakan rata-rata persediaan Indofood diganti atau terjual habis setiap 3 bulan sekali, yang menunjukkan manajemen logistik gudang yang stabil. Dan yang terakhir yaitu receivable turnover, digunakan untuk mengukur kecepatan perusahaan menagih piutang pelanggan. Receivable turnover memiliki rumus yaitu penjualan dibagi dengan piutang usaha. Didapat hasil 5,783 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan kredit Indofood kepada distributor maupun peritel berjalan efektif dan resiko piutang tak tertagih sangat kecil.
Nah, kesimpulan dari analisis keuangan tersebut yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan manufaktur yang ideal, sangat liquid, solvable, efisien, dan sangat profitable karena perusahaan ini berada dalam posisi keuangan yang sangat prima untuk melanjutkan ekspansi bisnis maupun menghadapi ketidakpastian pasar ekonomi. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya pada perusahaan manufaktur PT Indofood. Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan elemen-elemen biaya ke dalam kategori tertentu berdasarkan tujuan penggunaan informasi biaya tersebut agar manajemen dapat melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan akurat. Manfaat dari klasifikasi biaya yaitu untuk menentukan harga pokok produksi atau HPP, yang kedua untuk efisiensi biaya operasional pabrik, dan yang ketiga untuk menyusun laporan keuangan. Berikut terdapat contoh nyata biaya pada PT Indofood yang dibedakan berdasarkan kriteria. Berdasarkan keterikatan dengan produk atau biaya produksi dan biaya non-produksi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Contohnya yaitu tepung terigu, minyak kelapa sawit, bumbu instan, dan plastik kemasan. Hal-hal tersebut termasuk ke dalam biaya bahan baku langsung karena merupakan komponen fisik utama dan juga biayanya itu dapat ditelusuri secara langsung. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Contohnya yaitu upah buruh pabrik yang bekerja. Kenapa upah buruh pabrik ini termasuk biaya tenaga kerja? Karena mereka itu pekerja yang terlibat secara langsung dalam mengubah bahan baku mentah menjadi produk jadi. Yang ketiga yaitu terdapat biaya overhead pabrik atau FOC. Contohnya seperti gaji supervisor dan penyusutan mesin. Alasannya karena biaya tersebut diperlukan untuk mendukung proses manufaktur, namun tidak dapat dihitung pasti setiap produk yang dikeluarkan. Yang keempat di sini ada biaya non-produksi atau beban komersial. Contohnya seperti biaya iklan, gaji staf akuntansi, biaya sewa kantor, dan biaya bahan bakar truk. Hal ini karena berkaitan dengan fungsi pemasaran, distribusi, serta administrasi umum perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan perilaku biaya terhadap volume aktivitas. Yang pertama, terdapat biaya variabel. Contohnya yaitu pembelian tepung terigu dan karton pembungkus. Alasannya karena biaya ini dipengaruhi oleh jumlah produksi. Jadi, kita mengeluarkan biaya tergantung dengan kita memproduksi seberapa banyak produk pada pabrik. Yang kedua, ada biaya tetap atau fixed cost. Contohnya ada biaya penyusutan mesin pabrik. Alasannya karena mesin yang digunakan pasti akan mengalami kerusakan dan membutuhkan maintenance dalam jangka pendek. Dan kesimpulan struktur biaya perusahaan PT Indofood. Yang pertama, untuk pembentukan harga pokok produksi. Biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP. Yang menunjukkan seluruh biaya yang terjadi di dalam pabrik diakumulasikan membentuk harga pokok produksi. Yang kedua, terdapat pembentukan harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan ditentukan dari persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Ketika Indofood berhasil menjual produk makanan tersebut kepada distributor atau retail, nilai aset persediaan barang jadi yang keluar dari gudang akan berubah statusnya menjadi beban. Dan yang terakhir yaitu kaitannya dengan pencatatan dan laporan laba rugi.
yaitu sebagai penentu laba bruto dan penentu laba usaha atau laba bersih. Di sini laba bruto yaitu penjualan neto dikurangi dengan harga pokok penjualan, sedangkan laba bersih biaya non-produksi seperti beban penjualan serta beban umum administrasi dimasukkan sebagai pengurang untuk menghasilkan laba usaha dan laba bersih periode berjalan. Demikian hasil analisis laporan keuangan yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah estimasi biaya logistik ini. Saya menyadari analisis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, serta masukan yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.